buat teman-teman mahasiswa setia Tridharma Nusantara dimanapun berada. Kita berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita semua dalam keadaan selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya kembali akan coba menjelaskan salah satu bagian dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia berkaitan tentang masalah kompensasi. Yang pertama kita bisa lihat apa sebenarnya yang dimaksud daripada kompensasi itu sendiri. Jadi istilah kompensasi sebenarnya ini banyak disampaikan oleh pendapat-pendapat para ahli. Ya, salah satunya Sutrisno 2013 dia mengemukakan bahwa kompensasi adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Sutrisno mengatakan bahwa kompensasi itu bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk bukan uang. Misalnya kalau dalam bentuk bukan uang bisa saja bentuk semacam reward atau dalam bentuk mungkin asuransi atau dalam bentuk mungkin fasilitas, itu bagian daripada kompensasi. Tentunya menurut pandangan Sutrisno dalam hal masalah pemberian kompensasi itu juga didasarkan kepada masalah asas adil dan layak. Mana dikatakan asas adil dan layak? Adil di sini dijelaskan bahwa adil itu yang dimaksud daripada adil itu adalah bagaimana memberikan kompensasi kepada karyawan atau pegawai berdasarkan daripada kinerja yang telah diperlihatkan selama waktu tertentu. Jadi pemberian bonus, reward atau penghargaan itu hanya diberikan kepada karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Itu dikatakan sebagai asas adil. Sedangkan kalau berbicara masalah layak, ya, biasanya dalam hal masalah pemberian kompensasi itu berdasarkan kepada peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya bagaimana misalnya di Makassar dalam hal masalah pemberian kompensasi kepada karyawan atau pegawai biasanya berdasarkan kepada UMP atau UMR yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya kita lihat tentang bagaimana peran dan tujuan kompensasi. Dikatakan di sini bahwa sistem kompensasi atau kompensasi yang adil dan layak merupakan kunci solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi, sehingga kepentingan perusahaan dan karyawan bisa berjalan secara beriringan. Sedangkan kalau kita berbicara masalah tujuan kompensasi, jadi ada beberapa tujuan kompensasi. Salah satunya adalah bagaimana misalnya terjalin ikatan kerjasama secara formal. Jadi salah satu tujuan kompensasi yang pertama adalah bagaimana menjalin ikatan kerjasama secara formal. Yang kedua, terjadinya namanya kepuasan kerja. Jadi ada kepuasan kerja yang didapatkan oleh karyawan atau pegawai selama melakukan aktivitas ketika mendapatkan yang namanya kompensasi, apakah itu berupa bonus atau berupa gaji atau penghargaan yang lain. Yang ketiga, tujuan kompensasi adalah pengadaan karyawan menjadi efektif. Jadi salah satu tujuan kompensasi itu bagaimana misalnya pengadaan karyawan atau pegawai menjadi lebih efektif. Yang keempat, tujuan kompensasi adalah bagaimana misalnya motivasi kerja mudah dilaksanakan. Jadi bagaimana misalnya perusahaan lebih mudah memotivasi karyawannya ketika misalnya pemberian kompensasi itu betul-betul berdasarkan kepada asas
adil tadi itu. Jadi motivasi kerja mudah dilaksanakan. Yang selanjutnya tujuan kompensasi adalah stabilitas karyawan lebih terjamin. Selanjutnya disiplin karyawan semakin baik, dan yang terakhir adalah bagaimana misalnya kompensasi itu bertujuan untuk pengaruh serikat buruh dan pemerintah dapat dihindarkan. Selanjutnya kita lihat tentang bagaimana sebenarnya komponen-komponen yang ada dalam kompensasi. Jadi menurut Irianto 2001, ya, komponen utama kompensasi yang digunakan dalam organisasi ada 3. Yang pertama adalah base pay, yang kedua adalah performance pay, dan yang ketiga adalah indirect pay. Apa yang dimaksud daripada base pay? Base pay itu bisa dikatakan sebagai gaji pokok. Jadi gaji pokok atau base pay merupakan basis komponen gaji yang diperoleh bagi kebanyakan pekerja, dan umumnya diberikan dengan menggunakan standar waktu tertentu. Misalnya apakah gajinya atau upahnya diberikan dalam bentuk dalam waktu per jam, hari, per minggu, per bulan, atau waktu-waktu yang telah disepakati antara pihak organisasi atau perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, komponen utama kompensasi yang digunakan dalam organisasi menurut Irianto adalah ada dikatakan sebagai performance pay. Jadi, performance pay adalah kompensasi berdasarkan daripada kinerja. Jadi bagaimana misalnya sistem kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu betul-betul berdasarkan kepada hasil kerja yang diperlihatkan oleh karyawan selama dalam waktu tertentu. Terus yang ketiga ada dikatakan sebagai indirect pay. Jadi indirect pay atau disebut sebagai benefits, merupakan komponen yang di dalamnya berbentuk bukan uang, namun biasanya bentuknya dalam bentuk layanan atau service. Misalnya program pensiunan, asuransi kesehatan, bisa juga mungkin dalam bentuk masalah fasilitas-fasilitas yang lain. Selanjutnya ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan organisasi atau perusahaan dalam hal masalah pemberian kompensasi. Yang pertama kita lihat bahwa bagaimana misalnya pengaruh penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jadi penawaran dan permintaan tenaga kerja ini menjadi salah satu tantangan dalam hal masalah pemberian kompensasi. Yang kedua, serikat karyawan. Itu juga yang perlu diperhatikan dalam hal masalah kompensasi. Yang ketiga, ada dikatakan sebagai produktivitas. Yang keempat, kesediaan untuk membayar. Itu juga bagian daripada tantangan dalam pemberian kompensasi. Yang kelima, kemampuan untuk membayar. Yang keenam, berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian. Dan yang ketujuh, tantangan dalam kompensasi adalah bagaimana misalnya kendala-kendala pemerintah. Jadi ada 7 tantangan dalam penentuan besaran kompensasi yang harus diberikan, yang harus menjadi pertimbangan bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, tentunya dalam hal masalah pemberian kompensasi tidak serta-merta bahwa bagaimana menentukan kompensasi kepada karyawan atau pegawai. Jadi secara teoritis ada proses kompensasi. Jadi proses kompensasi ini merupakan jaringan berbagai subproses yang kompleks dengan maksud memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Jadi, kalau kita melihat daripada proses kompensasi,
ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum, atau ada beberapa proses yang harus diperhatikan sebelum organisasi atau perusahaan itu menetapkan besaran upah atau gaji yang akan diberikan kepada karyawan atau pegawai. Yang pertama yang perlu diperhatikan tentang masalah analisis pekerjaan, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, terus bagaimana misalnya perusahaan melakukan namanya evaluasi pekerjaan selama waktu tertentu, ya. Terus yang selanjutnya ada dikatakan sebagai survei pengupahan dan analisis organisasional. Terus selanjutnya ada dikatakan sebagai struktur upah. Struktur upah ini biasanya berdasarkan kepada bagaimana misalnya peraturan-peraturan dalam pengupahan. Terus yang selanjutnya ada dikatakan sebagai aturan administrasi, penilaian prestasi kerja karyawan diferensial, sampai kepada masalah pembayaran upah. Kalau kita lihat di sini proses kompensasi juga dalam hal masalah penilaian prestasi kerja karyawan diferensial juga harus diperhatikan tentang standar-standar pekerjaan. Ada juga mengatakan bahwa secara umum kalau dalam hal masalah pemberian kompensasi itu yang perlu diperhatikan juga adalah masalah resiko pekerjaan. Beban atau tanggung jawab itu juga akan berpengaruh terhadap berapa besar upah atau gaji yang akan diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Selanjutnya ada dikatakan strategi kompensasi. Jadi strategi kompensasi dimaksudkan agar sistem kompensasi yang digunakan dapat mencapai tingkat efektivitas yang tinggi. Ya. Jadi sistem kompensasi atau strategi kompensasi ini dimaksudkan agar bagaimana misalnya pemberian kompensasi atau sistem kompensasi yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan itu betul-betul mencapai namanya tingkat efektivitas yang tinggi. Adapun strategi kompensasi menurut Long dalam Irianto dijelaskan bahwa ada 5 strategi yang perlu diperhatikan dalam masalah pemberian kompensasi. Yang pertama adalah bagaimana misalnya memahami situasi organisasi dan para individu yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana perusahaan atau organisasi memahami betul-betul situasi atau kondisi organisasi, termasuk memahami tentang bagaimana misalnya keadaan atau karakter individu yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, setelah memahami situasi organisasi dan para individu yang ada di dalamnya, tentunya juga harus memahami bagaimana berbagai pilihan kompensasi yang tersedia bagi organisasi. Memahami berbagai pilihan kompensasi yang tersedia bagi organisasi. Jadi tergantung kebijakan perusahaan bagaimana sistem kompensasi yang diberikan. Apakah misalnya ketika ada karyawan yang memiliki kinerja bagus, kompensasinya biasanya dalam bentuk bonus atau dalam bentuk yang lain. Jadi harus memahami betul-betul bentuk kompensasi yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, setelah bisa memahami berbagai pilihan kompensasi yang tersedia bagi organisasi, tentunya bagaimana pihak perusahaan mampu merumuskan atau memformulasi strategi-strategi penghargaan dan kompensasi, termasuk mungkin menentukan standar-standar dalam hal masalah penentuan pemberian kompensasi kepada karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Jadi mampu merumuskan atau memformulasikan strategi penghargaan dan kompensasi. Selanjutnya, strategi yang keempat adalah bagaimana membuat rincian sistem kompensasi yang telah ditetapkan. Jadi bagusnya dalam organisasi itu setelah misalnya dirumuskan masalah strategi penghargaan dan kompensasi, bagus juga mungkin membuat semacam rincian sistem atau mekanisme dalam hal masalah pemberian kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja yang bagus. Terus strategi yang kelima, bagaimana misalnya mengimplementasi, mengelola evaluasi dan adaptasi sistem yang telah ditentukan. Jadi setelah misalnya strategi dari pertama, kedua, ketiga, keempat, tentunya ya melihat kembali atau mengevaluasi kembali serta mungkin kalau bisa mengadaptasi sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Apakah misalnya sistem itu sudah sesuai atau misalnya
sudah bisa membuat karyawan atau pegawainya itu merasa puas dalam hal masalah pemberian kompensasi. Selalu ada evaluasi di akhir strategi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melihat sebenarnya apa yang menjadi kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan selama dalam hal masalah pemberian kompensasi. Karena itu juga akan berpengaruh kepada kinerja individu, kelompok atau tim. Ketika misalnya kinerja individu bagus atau kinerja karyawannya bagus, itu juga akan berdampak kepada tingkat produktivitas perusahaan. Tingkat produktivitas perusahaan bagus, ya tentunya akan secara tidak langsung akan mendapatkan namanya keuntungan yang maksimal. Saya kira itulah penjelasan saya secara singkat mengenai tentang kompensasi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap stay at home, jaga kesehatan. Mahasiswa manajemen keren, mahasiswa akuntansi keren, Setia Tridharma Nusantara keren, kampus pengusaha, mahasiswa keren, dan jangan lupa tetap beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat.